Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kembali kita bersama di dalam ibadah online. Dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk ke dalam pelatarannya, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Allah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka. Tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Yesus Tuhan telah bangkit. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Kita mau katakan, "Oh Tuhan, Engkau Allah yang bangkit. Kubur tidak menahan Engkau. Engkau telah bangkit." Mari sama-sama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Lebih lagi kita bertepuk tangan. Oh, oh, wow, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, mari bersama-sama sambil bertepuk tangan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, Yesus, Engkau Allah yang bangkit. Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubur tidak menahan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya. Maut tidak dapat mengalahkannya. Justru sebaliknya, maut telah dikalahkan oleh kebangkitannya. Dan di hari ini kita mengingat betapa Yesus Kristus, Dia bangkit. Dia tidak kalah. Dia mengalahkan maut. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama kita menyembah. Kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Oh, sembah Dia, Raja, Kau Tuhan, Kau bangkit penuh kemuliaan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dirabaya rabasti, rabasti. Dirabaya rabasti. Allah yang mulia, mau bangkit penuh kemuliaan. Yesus Tuhan, haleluya. Ajaib, kuasa yang besar, kuasa yang mengalahkan maut. Yesus Kristus telah bangkit. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Allah kami, kasih-Nya begitu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mengingat akan kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan Yesus, mengalahkan maut. Mengingat kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kiranya pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan. Urapi beliau Tuhan Yesus Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang pakai. Jamah setiap kami Tuhan di tempat dimanapun kami, jemaat-Mu Tuhan beribadah Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Jamah hati kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Urapi pembicaraan daripada-Mu, urapi kami Tuhan. Kami mau dengar akan pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. And I will be a living sacrifice, all my heart and soul to glorify. I offer nothing less than all my life for Jesus Christ. Oh. We give it all, we give it all. I'll give you all of my worship. Fall, fire, come consume it. I'll give you all of my worship. Fall, fire, come consume it. I'll give you all of my. Come on, tell them now. Fall, fire, come consume it, God. I'll give you all of my worship. Fall, fire, we give it all. Hey, so I'll give you all my worship. Fall, fire, fall. Hey, I will be a living sacrifice, all my heart and soul to glorify. I offer nothing less than all my life for Jesus Christ. I give it all, and I will be a living sacrifice, all my heart and soul to glory. I offer then all my life for Jesus Christ. Amen. 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 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seluruh jemaat MDC di Tangerang, di Bogor, di Depok, dan dimanapun berada, sungguh sukacita oleh karena Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa kembali. Izinkan saya menyampaikan selamat Paskah, selamat memperingati hari kematian dan sekaligus kebangkitan Kristus Yesus, yang itu adalah menjadi tonggak penting, tonggak yang sangat-sangat mempengaruhi hidup setiap orang percaya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah membawa kita pada satu pengalaman demi pengalaman melalui masa-masa yang sulit dalam pandemi yang panjang ini. Ya, saya percaya Dia sudah melatih saudara dan saya, melatih untuk sabar, melatih untuk tetap percaya, melatih untuk tekun dan setia melalui berbagai kesulitan dan kesukaran serta tantangan hidup kita masing-masing. Saya minggu lalu juga baru pulang dari Nepal, berkumpul dari teman-teman dari berbagai negara, ya, ada dari Filipina, ada dari Malaysia, dari Nepal juga ada, kemudian dari Bangladesh, kemudian juga dari wilayah-wilayah lain seperti Kamboja, Laos, ya,
dari Thailand. Wah, ini sangat menyenangkan karena kami sudah lama sekali tidak bertemu, jadi rasanya disegarkan kembali. Di kesempatan itu Bapak Ibu yang kekasih, saya diminta untuk sharing tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan kami di Indonesia, khususnya dalam menjangkau orang-orang di luar tembok gereja. Saya cerita bagaimana Tuhan bekerja. Saya cerita bagaimana kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, namun Tuhan menolong. Yang menarik setelah saya berbagi visi dan misi ini, teman-teman dari Malaysia dan Bangladesh mau mengundang untuk kami melatih mereka bagaimana supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa di luar tembok gereja. Ini suatu kesempatan yang baik dan saya mau semuanya ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan dan membawa banyak orang datang pada Tuhan. Pada kesempatan ini kita mau merenungkan bersama-sama tentang makna pengorbanan Yesus yang mulia itu. Pengorbanan yang mulia. Hal ini sangat penting karena apa? Kalau kita tidak sering mengingat, merenungkan, kadang-kadang sesuatu yang mulia ini begitu mudah tertutup oleh berbagai cahaya yang lain. Cahaya kemuliaan yang lain, bisa harta, bisa kekayaan, bisa kedudukan, bisa kesenangan, sehingga kemuliaan salib itu menjadi pudar. Oleh karena itu, saya mau ingatkan betapa pentingnya kita memiliki sikap yang benar. Karena Alkitab mencatat hari-hari ini begitu banyak orang yang menempatkan diri sebagai seteru salib, sebagai musuh salib. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 18 dan 19 sambil menangis dia berkata, banyak orang yang hidupnya sebagai seteru salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karena masih bisa merayakan Paskah bersama-sama saat ini. Kami tahu dari hari ke hari Engkau membawa kami pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan makna penyaliban-Mu. Pengenalan yang benar akan pengorbanan-Mu. Tolong kami Tuhan, kesempatan yang baik ini untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu, merasakan pencerahan Roh-Mu dalam pikiran dan jiwa kami, dalam hati kami, supaya kami memiliki sikap yang benar terhadap salib-Mu itu. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, supaya kami semua diberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau ngajak kita bersama-sama merenungkan suatu karya yang besar. Izinkan saya kembali mengingatkan tentang satu klip video tentang penyaliban Yesus yang mungkin 2 atau 3 menit. Saya ajak kita menikmati bersama-sama.
Letakkan pasaknya. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dari video tadi kita bisa belajar sesuatu, kita diingatkan sesuatu. Mari kita belajar ada 4 jenis sikap terhadap salib. Kita mau belajar satu demi satu dari perkara yang penting ini. Sikap yang pertama ditunjukkan oleh penjahat yang tidak bertobat. Ya, Yesus bersama-sama dengan para penjahat waktu itu disalib. Dan ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 39. Dikatakan salah satu dari penjahat yang tergantung di sana menghina Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bukankah engkau Kristus? Kalau dengan bahasa yang lain, bukankah engkau yang hebat itu? Bukankah engkau yang suka melakukan mujizat itu? Bukankah engkau yang berkuasa itu? Tapi mengapa engkau juga sekarang disalib? Mengapa engkau juga lemah? Mengapa engkau juga tidak berdaya sama seperti saya? Bapak Ibu kekasih, bagi penjahat ini hukuman salib adalah hukuman yang wajar baginya. Karena apa? Karena kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Ada kesempatan yang indah yang mestinya harusnya dialami, harusnya dinikmati oleh penjahat ini, yaitu apa? Perjumpaan dengan Yesus. Tapi rupanya perjumpaan dengan Yesus itu tidak mengubah hidupnya lebih baik. Bahkan dia terjebak pada menghina Yesus, menyalahkan Yesus, merendahkan Yesus. Bahkan masih berani menuntut Yesus. Salib tidak membawa dia pada pertobatan. Tidak membawa pada kesadaran diri siapa dia, mengapa dia disalib. Tidak ada penyesalan, dan yang bahaya, tidak ada pengharapan. Banyak orang mengalami begitu banyak penderitaan, ya mungkin memang karena kesalahan sendiri. Namun kesempatan bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Injil itu disia-siakan begitu saja. Bahkan menghina Yesus. Kita sering mendengar di YouTube, ya, orang-orang menyebut yang disalib itu bukan Yesus, ada jin di sana dan semacamnya. Bagi saya, kita tidak perlu membela Yesus karena saya yakin kebenaran itu bisa membela dirinya sendiri. Namun sayang, apabila perjumpaan dengan Yesus yang mestinya ada pengampunan, yang mestinya ada penyerahan diri, yang mestinya di situ menerima rahmat, tetapi disia-siakan. Itu sikap yang pertama. Namun kita masih belajar dari sikap yang lain yang juga ditunjukkan oleh penjahat yang bertobat. Lukas 23 ayat 40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang kekasih, penjahat yang satu ini sadar bahwa dia disalib karena kesalahan-kesalahannya.
karena pelanggaran-pelanggarannya, karena kejahatan-kejahatannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Yesus, itu seperti bumi dan langit. Mengapa? Oleh karena Yesus tidak ada salah. Bahkan temannya ini ditegur, engkau tidak takut juga pada Allah. Dan yang menarik, salib ini menyebabkan dia sadar. Salib ini menyebabkan dia tahu diri. Dan dia masih berpengharapan. Oleh karena itu dalam keadaannya tidak punya harapan itu, dia memohon dan berharap pada Yesus. Yang dia tahu pasti Yesus ini luar biasa. Oleh karena dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Pasti Yesus ini luar biasa. Pasti Yesus ini tetap hebat walaupun sekarang kelihatannya tidak berdaya. Mengapa? Oleh karena berkali-kali penjahat ini telah dihukum. Penjahat ini berkali-kali telah mengalami berbagai penderitaan. Tapi hukuman, aniaya, nasihat, penderitaan itu tidak mempan. Tidak mengubah sikap hidupnya. Tidak mengubah pikirannya. Tapi pada keadaan kritis di salib Yesus itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hatinya terguncang. Jiwanya terguncang. Karena ada seorang yang tidak bersalah. Ada seorang yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tapi dia dihukum. Pasti ada sesuatu yang ajaib. Pasti ada sesuatu yang aneh. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Itulah dalam diri Yesus. Apalagi ketika penjahat ini mendengar dari mulut Yesus yang suci, yang kudus itu keluar kata-kata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan yang seperti inilah yang mengguncangkan hati seorang yang jahat seperti penjahat yang bersama-sama disalib dengan Yesus itu. Mengapa? Ya karena dia sampai pada titik kesadaran bahwa ternyata masih ada orang yang baik seperti itu. Karena itu dia berani menaruh harapannya dan memohon, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata kepadanya, berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang menarik, penjahat ini tidak sempat ke gereja. Penjahat ini tidak sempat dibaptis, tidak sempat memberi persembahan, tidak sempat melayani bahkan. Tapi karena sikapnya yang benar terhadap Yesus, terhadap pengorbanan salib Yesus, maka dia hidupnya diubah. Ini menjadi catatan penting bagi kita apabila kita mengalami penderitaan karena kesalahan, bisa saja kita salah makan, jadi sakit. Betul? Bisa saja kita salah investasi, jadi rugi. Bisa saja kita salah membuat pilihan, ya pilihan apa saja. Namun jika kita merendahkan diri di hadapan Yesus seperti penjahat ini, maka masih ada harapan untuk dipulihkan. Bapak Ibu yang kekasih, ini pelajaran kedua tentang sikap terhadap salib. Menghargai salib, berpengharapan pada salib. Sikap yang ketiga, kita lihat ada urusan dengan salib, yaitu dengan orang yang namanya Simon dari Kirene. Lukas 23 ayat 26 mengatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ini orang baru pulang dari luar kota, tidak tahu berita apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi, hanya lihat arak-arakan, ada orang-orang yang mikul salib, akan dihukum, akan disalib, dan tiba-tiba ia diperintah untuk memikul salib seseorang yang tidak ia kenal. Namun saya percaya, Simon dari Kirene ini walaupun tidak tahu, walaupun tidak berharap,
tapi dia mau melakukan itu. Kalau saya merenungkan dalam hidup kita, bukankah kadang-kadang salib itu datang tanpa direncanakan, datang tiba-tiba tanpa diharapkan? Karena itu sering ada kalimat-kalimat, mengapa saya yang harus sakit? Mengapa saya yang harus kehilangan? Mengapa saya yang harus mengalami? Nah, itu kalau ada suara-suara seperti itu seperti suara Simon dari Kirene. Tapi yang menarik, Simon dari Kirene ini belajar untuk ikhlas, belajar untuk rela, walaupun terpaksa ia pikul salib itu. Dan yang menarik, catatan di dalam Alkitab, Simon dari Kirene ini punya dua anak yang bernama Rufus dan Alexander, yang kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang sungguh berpengaruh pada zamannya. Kita rindu model, contoh, sikap orang tua tentang salib, menghargai salib, dan percaya pada salib. Itulah yang menyebabkan hidup seseorang itu bisa diubah. Ini sudah dialami oleh Simon dari Kirene. Saya percaya kita juga sudah mengalami dan sedang mengalami. Anak-anak kita akan melihat bagaimana kita menghargai salib, bagaimana kita memuliakan pengorbanan Yesus, bagaimana kita menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus. Kalau ada di antara jemaat yang merasa terbeban dengan hal-hal yang tidak direncanakan, tidak diharapkan seperti Simon dari Kirene, mari kita belajar tulus, belajar ikhlas, walaupun kita tidak tahu, tapi kita tetap percaya. Ini doa yang sangat penting. Tuhan, aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku percaya Engkau baik. Engkau punya rencana yang lebih baik daripada diri saya. Kalau kita sampai pada kesimpulan itu, saya percaya Tuhan mudah membentuk hidup kita. Tuhan mengubah hidup kita. Saya mendengar kesaksian yang sangat menarik tentang menyikapi suatu keadaan. Ya. Beberapa waktu lalu saya mendapat kiriman story, ya, cerita yang menarik sekali. Katakanlah si A, gitu. Si A ini punya ibu yang sudah 15 tahun sakit, maaf ya, lumpuh dari perut ke bawah. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana, dia hanya terbaring di rumah, di tempat tidur. Ya, dia hanya terbaring, nggak bisa jalan, nggak bisa duduk ya. Jadi dia hanya dilayani oleh suster. Yang menarik, si A ini ngomong sama teman kita, seorang hamba Tuhan, tolong dong kunjungi ibu saya, katanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, benar, hamba Tuhan ini akhirnya mengunjungi si ibu yang sakit sekian tahun ini. Sampai di depan rumah, kemudian ada seorang suster yang kemudian menarik, minta untuk masuk ke dalam, karena sudah diberitahu bahwa ini temennya ya, teman dari anaknya si A ini ya. Kemudian masuk. Begitu masuk, hamba Tuhan ini melihat ada seorang ibu yang terbaring. Kemudian ibu ini berkata, sini, dekat sini. Kemudian teman kita ini datang, belum lagi nanya ibu bagaimana perasaan, bagaimana apakah ibu keadaannya sekarang, apakah ibu tetap percaya. Belum lagi ngomong apa-apa. Tiba-tiba ibu ini menarik, kemudian mengajak menyanyi. Menyanyi satu lagu diulang. Belum selesai di situ. Menyanyi selesai langsung baca ayat-ayat dibaca. Nah, kemudian setelah itu Bapak Pendeta ini didoakan. Sekali lagi didoakan oleh ibu yang sakit ini. Didoakan beberapa menit ya. Udah mungkin 15-an menit, doanya panjang begitu rupa, diberkati supaya tetap sehat, supaya tetap bisa melayani, supaya semakin banyak dipakai Tuhan, memberkati orang lain dan sebagainya. Setelah selesai didoakan, ya hamba Tuhan ini kan mundur dengan berpangku tangan begini ya. Jadi berharap apa? Berharap ya nanti kalau ditarik lagi supaya nggak bisa gitu. Tetapi belum sampai berpikir menanyakan apa, doa apa, ibu ini manggil lagi, sini. Pak Pendeta kan lupa mendoakan
keluargamu, ayo tak doakan lagi, tambah doa lagi. Saudara mungkin tersenyum, kalau saudara sebagai hamba Tuhan mungkin juga saya nggak tahu perasaan kalau saya membayangkan diri saya ya kaget, heran, jengkel, macam-macam ya. Tapi kemudian yang menarik apa? Yang menarik sudah di situ ada kira-kira 25 menit lah kira-kira ya. Kemudian belum sampai nanya lagi ke ibu itu, hamba Tuhan sudah ditepuk oleh suster, Pak, waktu Bapak habis. Kemudian suster ini menarik hamba Tuhan keluar ruangan. Kemudian di luar sudah ada 4-5 pasang suami istri yang menunggu. Hamba Tuhan ini heran, nanya sama suster, ini siapa ini? Loh, ini orang-orang yang sudah berjanji 2 minggu yang lalu hendak didoakan oleh ibu. Bapak ini beruntung loh. Kok bisa langsung didoakan karena teman dari si A. Kalau bukan temennya pasti nggak mungkin. Jarang orang langsung masuk didoakan gitu. Loh, gimana sih kok bisa begitu? Suster ini cerita, ibu ini sudah 15 tahun sakit. Dia 8 tahun pertama berdoa, didoakan supaya sembuh. Dia minta pendeta dalam negeri, luar negeri, Surabaya, Bandung, Jakarta yang datang mendoakan dia. Tapi nggak sembuh. Kemudian apa yang terjadi? Ibu ini berpikir, doaku belum dijawab Tuhan. Artinya aku tidak boleh memaksa. Aku memang masih berharap kesembuhan, tetapi aku tidak mau kelumpuhanku menghambat pelayananku. Karena itu sudah 7 tahun, sejak 8 tahun itu nggak ngalamin kesembuhan, sudah 7 tahun. Sejak itu sampai sekarang berarti terus melakukan hal yang sama, yaitu apa? Dia mendoakan siapa saja. Dia tidak lagi minta didoakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya ini? Ada saatnya doa kita belum terjawab, kita sudah bersungut-sungut. Ada saatnya doa permohonan kita belum terkabul, kita sudah kecewa. Tapi Tuhan mau saat ini tidak boleh ada sesuatu yang menghambat. Mari kita belajar tetap setia, walaupun keadaan kita kurang memungkinkan, bahkan tidak memungkinkan. Kita belajar dari kesaksian seperti itu. Nah, kemudian sikap yang pertama saya ulang tadi, penjahat yang tidak bertobat. Sikap kedua, penjahat yang rendah hati dan mau bertobat. Sikap yang ketiga adalah Simon dari Kirene. Nah, sekarang yang keempat, kita belajar dari Yesus sendiri. Inilah yang saya sebut dengan kemuliaan pengorbanan Yesus karena sikapnya yang benar. Sekali lagi, karena sikapnya yang benar terhadap salib. Ada perbedaan yang jelas sikap Yesus dibanding dengan kedua penjahat oleh karena kejahatan mereka, juga dengan Simon Kirene yang mendapat beban salib tanpa direncanakan. Salib Yesus adalah salib yang disadari, disengaja, rela dipikulnya dengan ikhlas. Karena sebagai bukti ketaatan Bapaknya, ketaatan kepada Bapaknya. Dia berkata, jangan kehendakku ya Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu adalah demi keampunan dosa kita. Itulah kemuliaan salib Yesus. Disinilah letak bagaimana Yesus Kristus dengan rela, dengan ikhlas disalib untuk dosa-dosa kita. Mari kita renungkan. Yesaya menubuatkan lebih dari 600 tahun sebelum penyaliban itu. Yesaya 53 ayat 3 dikatakan, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi
sembuh. Mari kita renungkan, kita pikirkan bersama-sama makna pengampunan Yesus bagi kita. Kalau memang Yesus kita yakini, kita percaya sudah mengampuni seluruh dosa kita, kita dijadikan keluarganya, kita disebutnya sebagai anak-anak, menjadi keluarga Allah, maka Ia mau segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian juga segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Ayat 32 mengatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, ada satu hal yang penting yang perlu kita renungkan dan kita jawab. Satu pertanyaan, yaitu mengapa Yesus mau berkorban untuk saya? Mengapa Yesus mau berkorban untuk saya? Jawabannya adalah karena kasih. Walaupun saudara dan saya tidak layak dikasihi, walaupun saudara dan saya tidak layak diampuni, namun karena besarnya kasih itu, Ia mau kita menerima kasih dan pengampunannya. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa kita. Aduh, masih jauh. Hari-hari ini mungkin kita baru korban apa? Pengorbanan terbesar apa yang pernah Anda lakukan bagi orang yang Anda cintai? Uang? Perasaan? Atau merasa diperlakukan tidak adil atau kurang dihargai? Belum sampai tingkat nyawa. Kasih Yesus yang sempurna, pengampunannya yang sempurna melalui salib itu memungkinkan kita, memampukan kita untuk tulus, untuk ikhlas menerima semua perlakuan itu, dan kita akan menuai pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami telah belajar tentang bagaimana kami menyikapi salib Yesus. Kalau kami bisa menghargai, kalau kami bisa menghormati, itu adalah karena anugerah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memaknai pengorbanan-Mu dengan cara mengasihi dan berkorban bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga-keluarga yang sangat dekat dengan kami, anak istri, suami, dan semua anggota keluarga kami, kemudian saudara seiman kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menikmati pengorbanan dan kasih-Mu itu, namun kami juga belajar berkorban, mengasihi orang-orang sekitar kami. Demi Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Sungguh itu sangat memberikan kekuatan, dan kita sungguh bersyukur kita masih bisa mendengarkan pesan firman Tuhan di tempat di mana kita saat ini ada. Dan tiba waktunya juga di mana kita bersuka cita karena kita bisa memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu, untuk saudara-saudari yang terkasih, untuk persembahan bisa dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening BCA yang nanti akan tertera di layar, ataupun melalui scan QR Code yang nanti akan tertera di layar. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di 2 Korintus 9 ayat ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan kita semua di sini yang siap memberi, mari kita memberikan dengan sukacita, dan mari kita memberikan bersama-sama dan kita bertepuk tangan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan bila sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus, biar kiranya persembahan kami boleh memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, kami siap memberikan dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sebab Kau menang, Kau menang. Sukacita untuk selamanya. Oh.
sampai selamanya. Yesus, Kau yang menang. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk ibadah online pada tanggal 23-24 April 2022 akan dilayani oleh Pastor Lambert Lois. Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah ini pada hari Sabtu yang mulai tayang pukul 5 sore. Mari kita tetap bersemangat untuk beribadah online. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pukul 5:30 pagi dan doa Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Semua kegiatan doa ini diadakan melalui Zoom. Untuk meeting ID dapat Bapak Ibu saksikan melalui layar yang tertera. Mari sama-sama kita ikut doa ini dan tetap bersemangat dalam melakukan doa. Kesan, kelompok saling memperhatikan sudah dapat dilakukan secara hybrid, yaitu onsite dan online. Mari Bapak Ibu bersemangat dan ajak jiwa-jiwa baru untuk mengikuti kesan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia balita sampai kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Halo adik-adik, Paskah kita tahun ini Be Forgiven yang akan diadakan tanggal 16 dan 17 April. Akan ada lomba menghias telur Paskah. Pastikan semuanya ikut ya. Baca ketentuan lombanya. Paskah kali ini akan diadakan di jam ibadah adik-adik WEC IMPK, SS1 Kemang, SS2 Tangsel, dan Depok. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Ajak teman-temanmu dan saudara-saudaramu ya. Dan pastikan kalian semua hadir dan mengikuti lombanya. Tuhan berkati. Kita telah diberkati oleh pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Paulus Haryanto. Saya percaya semua saudara yang di rumah telah diberkati. Dan pada hari ini, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitan itu identik dengan pengharapan saudara. Saya percaya setiap kita yang percaya bahwa Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu selalu mempunyai pengharapan. Pengharapan bukan hanya untuk kekekalan, tapi pengharapan selama di dunia ini pun Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang di rumah, yang merasa sudah tidak punya pengharapan, yang merasa hidupnya tidak semangat lagi, ayo bangkit pada hari Paskah ini. Ayo bangkit, kita tetap masih mempunyai pengharapan di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara semua, saya undang bangkit berdiri yang di rumah. Kita akan akhiri ibadah ini dengan satu pengharapan kepada Tuhan bahwa Dia tetap menyertai kita sekalian. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu.
boleh mendengar firman-Mu, merayakan hari kebangkitan-Mu, sekalipun lewat online. Bapa, biar hidup kami tetap punya pengharapan, iman percaya yang semakin bertambah kepadamu. Berkatilah semua jemaat yang sudah ibadah online pada hari ini Tuhan. Diberkati keluarganya Tuhan. Diberkati suami, istri, anak-anak menjadi kesatuan keluarga yang semakin harmonis. Diberkati usaha-usaha dibuat berhasil. Diberkati pendidikan anak-anak dan masa depan dibuat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang, kebangkitannya, pengharapan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.